Misteri batik asal-usul yang jarang dibahas. Jadi, lo tahu nggak sih, sebenarnya kata batik yang sering kita dengar tuh asalnya bukan dari kombinasi dua kata Jawa, kayak amba sama titik. Malah kata titik sendiri tuh sebenarnya asli dari bahasa Melayu, yang artinya drop atau tetesan. Jadi, kalau lo pernah dengar bahwa batik itu gabungan kata amba dan titik, itu kayaknya perlu dilurusin deh. Sebenarnya asal kata batik tuh cuma dari satu kata aja, yaitu batik atau batek, yang berasal dari bahasa Proto-Malayo-Polinesia Barat. Lo bisa bayangin, budaya batik ini udah ada sejak zaman nenek moyang kita yang Austronesia, bahkan jauh sebelum ada yang namanya Jawa batik booming di abad ke-17. Jadi motif batik itu asal mulanya dari tradisi mencacah tato. Ya, lo denger, tato. Orang-orang Austronesia dulu bikin motif atau gambar dengan cara mencacah titik-titik kecil di kulit, dan dari situlah kata batek muncul. Kalau lihat ke sejarah, batik atau kain yang bermotif udah ada dari dulu. Nggak cuma di Jawa aja, bahkan di zaman Kesultanan Melaka pun udah ada catatan bahwa orang-orang Melaka pesen kain corak bunga dari tempat lain. Jadi bisa dibilang batik udah dikenal luas di Nusantara jauh sebelum tren batik Jawa meledak. Nah, yang bikin seru lagi, motif-motif batik Jawa yang kita kenal sekarang itu sebenarnya baru booming di alam Melayu pas abad ke-17 sampai abad ke-19. Karena teknik canting dan motif-motifnya mulai nge-hype banget. Tapi bukan berarti sebelum itu orang-orang di luar Jawa nggak kenal sama batik. Mungkin beda teknik, tapi konsep menghias kain dengan motif udah ada sejak lama di berbagai daerah. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, batik itu bukan cuma sekadar seni corak kain doang, tapi lebih dari itu, dia adalah saksi bisu sejarah panjang yang ngalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari zaman nenek moyang kita yang bikin tato titik-titik sampai jadi motif yang elegan di kain, batik ngasih kita cerita tentang bagaimana seni dan budaya bisa terus berkembang sambil tetap mempertahankan akar-akar tradisionalnya. Dan yang menarik, meskipun batik sekarang identik sama Jawa, sebenarnya batik juga udah eksis di banyak tempat di Nusantara jauh sebelum tren batik Jawa meroket. Lo bisa lihat batik di Sumatera, Kalimantan, dan bahkan di Sulawesi. Masing-masing daerah punya karakter dan motif unik yang beda satu sama lain, tapi tetap punya benang merah. Semua berakar dari budaya menghias dengan pola-pola titik atau bintik-bintik. Mungkin lo pernah lihat batik dari daerah lain selain Jawa, kayak misalnya batik Riau atau batik Aceh. Mereka punya motif yang lebih simple dan natural dibandingin sama batik Jawa yang cenderung lebih kompleks dengan filosofi yang dalam di setiap motifnya. Tapi meskipun beda, esensi dari seni batik tetap sama, ngegambarin kisah hidup, alam, dan spiritualitas masyarakat di tiap daerah. Batik itu bukan cuma soal fashion atau tren. Di balik setiap goresan canting ada makna yang mendalam yang mungkin nggak selalu bisa kita lihat secara kasat mata. Lo bisa nemuin filosofi hidup, harapan, dan doa yang tersembunyi di balik motif-motif batik. Kayak misalnya motif parang dari Yogyakarta yang ngelambangin kekuatan dan keteguhan hati. Atau motif Megamendung dari Cirebon yang ngegambarin ketenangan dan kedamaian. Nah, ngomongin batik, sebenarnya menarik juga kalau kita bahas gimana batik itu mulai berkembang pesat pas abad ke-17 sampai abad ke-19. Waktu itu, teknik canting yang kita kenal sekarang mulai nge-boom, terutama di Jawa. Tapi jangan salah, meskipun teknik ini terkenal di sana, itu bukan berarti di tempat lain nggak ada perkembangan. Orang di luar Jawa kayak di Melaka, Sumatera, dan tempat-tempat lain di Nusantara udah ngerti cara bikin kain bermotif sejak zaman dulu. Kayak yang tercatat di zaman Kesultanan Melaka, orang-orang di sana udah memesan kain bercorak bunga. Ini nunjukin bahwa corak dan motif pada kain udah jadi bagian penting dari budaya mereka, bahkan sebelum batik Jawa ngetrend. Batik waktu itu mungkin nggak punya teknik yang secanggih Jawa dengan canting dan lilin, tapi motifnya tetap kuat dan berakar dari tradisi Austronesia yang udah lama banget eksis. Yang keren dari budaya Austronesia ini, selain motif kain, mereka juga punya tradisi tato yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Mencacah tato ini pakai teknik titik-titik atau bintik-bintik yang kalau dipikir-pikir mirip banget sama konsep dasar batik yang kita kenal sekarang. Dari sinilah mungkin istilah batek atau batik itu muncul. Makanya, motif bintik-bintik ini udah jadi simbol kuat yang nempel di berbagai budaya Austronesia, dari tato sampai kain.
Dan sebenarnya kalau kita ngulik lebih dalam soal etimologi, kata batek atau batik itu juga ada kaitannya sama titik dan bintik yang ada dalam bahasa Melayu. Lo lihat deh, dalam bahasa Proto-Malayo Polinesia Barat, ada kata batik one yang artinya bikin desain atau motif, bahkan dalam bentuk tato. Ini nunjukin bahwa sebelum istilah batik dikenal luas di Jawa, di tempat lain pun istilah ini udah digunakan dalam konteks seni menghias. Bukan cuma itu, ada juga kata bintek-bintek dalam bahasa Melayu yang berarti bintik-bintik kecil atau kayak titik-titik gelap. Kata ini sejalan banget sama cara orang dulu bikin motif dengan mencacah titik-titik kecil, baik di kulit buat tato atau di kain buat corak. Jadi kalau lo perhatiin, perkembangan batik yang kita kenal sekarang itu sebenarnya hasil dari tradisi panjang yang udah ada sejak era Austronesia, dan bukan cuma milik satu daerah aja. Setiap daerah di Nusantara punya interpretasi mereka sendiri terhadap seni batik, tapi mereka semua berbagi akar yang sama dalam budaya mencacah motif, baik itu di kulit atau di kain. Dan sekarang batik udah jadi simbol identitas bangsa Nusantara. Tapi di balik itu, ada sejarah panjang yang menunjukkan betapa kayanya warisan budaya kita yang gak cuma terbatas di satu daerah atau teknik tertentu. Dari tato kuno sampai motif canting yang kita kenal hari ini, batik bawa kita nginget bahwa seni dan tradisi kita udah melewati banyak zaman dan perubahan, tapi tetap punya makna yang dalam dan filosofi yang kuat. Kalau kita ngomongin batik lebih lanjut, sebenarnya perkembangan batik di Nusantara tuh nggak lepas dari pengaruh perdagangan dan hubungan antar bangsa. Nusantara yang sejak zaman dulu dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, bikin banyak budaya dan seni dari luar ikut masuk dan berbaur. Salah satu contohnya adalah pengaruh India, Tiongkok, dan Arab dalam motif-motif batik yang kita kenal sekarang. Misalnya, motif batik dengan pola bunga dan tumbuhan banyak dapat pengaruh dari India. Karena pedagang India waktu itu bawa kain-kain mereka yang kaya akan motif natural ke Nusantara. Dari situ, masyarakat lokal mulai mengadaptasi motif-motif ini ke dalam batik mereka. Begitu juga dengan pengaruh Tiongkok yang bisa dilihat dalam motif naga, burung phoenix, atau awan pada batik, yang sebenarnya ngegambarin pengaruh budaya Tiongkok yang dibawa sama para pedagang dari sana. Tapi yang menarik, meskipun batik kita banyak dipengaruhi oleh budaya asing, orang-orang Nusantara berhasil menciptakan ciri khas mereka sendiri yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Mereka bisa nge-mix pengaruh luar dengan tradisi lokal, dan itu bikin punya identitas yang unik dan nggak cuma jadi tiruan dari budaya asing. Jadi batik ini sebenarnya adalah produk dari proses panjang akulturasi budaya yang udah terjadi selama berabad-abad. Dan karena itu juga nggak heran kalau sekarang batik diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO resmi menetapkan batik sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pengakuan ini nggak cuma bikin batik makin terkenal, tapi juga nambahin rasa bangga kita sebagai bangsa yang punya warisan budaya kaya. Makanya penting banget buat generasi muda sekarang buat terus ngenal dan ngehargain batik, nggak cuma sebagai produk seni, tapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan terus pakai batik di berbagai kesempatan. Bukan cuma pas acara formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa juga eksplorasi batik dalam bentuk yang lebih modern, kayak fashion streetwear atau bahkan desain digital, biar batik tetap relevan dan diterima di kalangan anak muda. Dan yang paling penting, kita harus terus edukasi diri kita tentang sejarah dan filosofi batik. Biar kita nggak cuma tahu batik dari sisi estetikanya aja, tapi juga ngerti makna mendalam di balik setiap motifnya. Kayak yang udah dibahas sebelumnya, motif-motif batik itu bukan cuma sekadar hiasan, tapi banyak mengandung makna filosofis yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan, spiritualitas, dan bahkan harapan-harapan masyarakat yang membuatnya. Sebagai contoh, motif batik parang yang sering lo lihat itu sebenarnya punya filosofi tentang kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati. Motif ini dulu sering dipakai sama para ksatria kerajaan buat ngelambangin kekuatan mereka dalam menghadapi berbagai rintangan. Atau motif sidomukti yang melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Ini biasanya dipakai dalam acara-acara pernikahan sebagai simbol doa dan harapan buat pengantin baru agar mereka selalu hidup bahagia dan sejahtera. Batik itu sebenarnya lebih dari sekadar kain bermotif. Di balik setiap motifnya tersimpan sejarah,
budaya, dan filosofi yang mendalam. Dan itu yang bikin batik nggak pernah ketinggalan zaman, karena setiap motifnya punya cerita yang bisa terus relevan di berbagai generasi.